Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazratul Hasanah. Saya mahasiswa dari Universitas Riau, jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Landasan Pendidikan. Yang pertama, identitas buku. Judul buku Landasan Pendidikan, penulis Dr. Nurhuda MPD, desain cover Aditya Rendy, tebal buku 254 halaman, ISBN 9786234131512. Penerbit Ahli Media Press, tahun penerbit 2022. Sinopsis buku. Buku Landasan Pendidikan karya Dr. Huda MPD ini mengupas berbagai aspek dasar yang membentuk sistem pendidikan di Indonesia. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami landasan filosofis, sosiologis, psikologis, serta historis yang mendasari praktek pendidikan di negara ini. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para mahasiswa pendidikan, pendidik, dan siapa saja yang tertarik dengan dunia pendidikan, baik di tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Dr. Huda memaparkan teori-teori pendidikan yang relevan dengan kondisi sosial budaya dan dinamika perkembangan zaman. Buku ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencerdaskan bangsa, tapi juga sebagai sarana untuk membentuk karakter, moral, dan identitas suatu bangsa. Intisari buku. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang masing-masing membahas aspek dasar pendidikan. Berikut adalah gambaran umum dari beberapa bab penting dalam buku ini. Yang bab pertama, tentang filosofi pendidikan. Dalam bab ini, penulis menjelaskan berbagai aliran filosofis yang mempengaruhi pandangan tentang pendidikan, seperti fungsionalisme, konstruktivisme, dan humanisme. Penulis menekankan pentingnya filosofi pendidikan dalam membentuk kurikulum dan metode pengajaran. Bab yang kedua, menjelaskan tentang landasan sosiologis pendidikan. Bab ini membahas bagaimana faktor sosial budaya dan ekonomi mempengaruhi pendidikan. Penulis memberikan contoh nyata tentang bagaimana ketimpangan sosial dapat mempengaruhi akses pendidikan di Indonesia. Bab ketiga, tentang landasan psikologis pendidikan. Di sini Dr. Huda membahas teori-teori psikologi pendidikan yang relevan, seperti teori perkembangan, kognitif plaget, teori pembelajaran behavioristik, dan teori pembelajaran konstruktivistik. Pembaca akan diajak untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip psikologi memengaruhi cara kita mengajar dan mendidik anak-anak. 4. Menjelaskan tentang landasan historis pendidikan. Bab ini mengulas perkembangan pendidikan di Indonesia mulai dari masa penjajahan hingga era kemerdekaan dan modernisasi. Penulis juga membahas berbagai kebijakan pendidikan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan dampaknya terhadap sistem pendidikan nasional. Bab kelima membahas tentang paradigma pendidikan di era globalisasi. Pada bab terakhir, penulis mengangkat isu pendidikan dalam konteks globalisasi, termasuk tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kelebihan buku, yang pertama ada pendekatan multidimensional. Buku ini sangat komprehensif dalam menggabungkan berbagai pendekatan ilmu sosial, psikologi, filosofi, dan sejarah dalam konteks pendidikan. Hal ini membuat buku ini cocok untuk digunakan sebagai referensi bagi berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga praktisi pendidikan. Yang kedua, bahasa yang mudah dipahami. Meskipun membahas topik-topik berat, Dr. Huda menyajikan materi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Penulis juga menggunakan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari yang membantu pembaca untuk lebih mudah memahami konsep-konsep yang disampaikan. Kelebihan buku, pemikiran yang kritis. Buku ini tidak hanya menjelaskan teori-teori pendidikan, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis tentang praktik pendidikan di Indonesia.
Dr. Huda sering mengkritik kebijakan pendidikan yang ada. Dia menawarkan alternatif untuk perbaikan sistem pendidikan. Kekurangan buku, yang pertama ada kurangnya ilustrasi visual. Meskipun buku ini cukup mudah dipahami, beberapa pembaca mungkin menginginkan tambahan ilustrasi atau grafik untuk membantu memperjelas konsep-konsep yang dijelaskan. Beberapa topik seperti teori psikologi dan sosiologi bisa lebih mudah dipahami dengan penggunaan diagram atau gambar. Yang kedua, lebih fokus pada teori. Buku ini cenderung lebih berfokus pada aspek teoritis dari pendidikan dan tidak terlalu banyak memberikan panduan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam dunia pendidikan. Pembaca yang mencari buku yang lebih aplikatif mungkin merasa kurang puas. Mungkin segitu saja resensi buku tentang landasan pendidikan yang ditulis oleh Dr. Huda MPD. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.